Selamat datang kembali rekan Dao Kebanggaan Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan adanya kemunculan sosok misterius di hadapan Xiao Yan. Kemudian suara yang dalam namun lembut bergemak dari sosok tersebut membawa getaran aneh yang terasa akrab bagi Xiao Yan. Suara itu bukan suara asing baginya sebab sebelumnya Xiao Yan pernah mendengar gema serupa di alam dewa kekacauan. Meskipun demikian suara yang kini terdengar memiliki nuansa berbeda, getarannya membawa keagungan yang tenang, namun mengandung kekuatan yang mampu mengguncang batin siapapun yang mendengarnya. Bagi Xiao Yan suara ini seolah datang dari entitas yang berbeda bukan dari Zhang Misi yang dulu pernah dirinya temui. Meski tetap memiliki kesan misterius yang sama, Xiao Yan memandangi sosok di hadapannya yang bentuknya terlihat tipis dan samar, sosoknya seperti bayangan layang-layang yang kehilangan tali pengikatnya. Sosok itu tidak memiliki tubuh atau anggota badan yang nyata, hanya sebuah topeng kokoh di wajahnya. Di balik topeng itu tidak ada apapun selain kehampaan yang menganga. Xiao Yan mengenali tanda-tanda itu. Topeng tersebut milik salah satu anggota Zhang Misi yang dikenal sebagai si bermata empat. Xiao Yan memahami bahwa kehadiran sosok ini bukanlah sebuah kebetulan. Dirinya merasa bahwa seluruh kejadian di sekitar mungkin merupakan bagian dari rencana besar yang telah disusun dengan cermat. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, pengamatan mata Xiao Yan segera berubah menjadi tindakan. Tanpa ragu, Xiao Yan melangkah maju dengan cepat dan berusaha meraih topeng tersebut. Dalam hatinya, Xiao Yan menilai inilah kesempatan terbaik untuk menguji apakah dirinya mampu menahan atau bahkan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik anggota Zhang Misi lainnya. Sosok bertopeng itu yang menyadari rencananya hampir terbongkar memunculkan penghalang energi yang tiba-tiba melingkupi Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak terkejut. Dengan gerakan ringan, Xiao Yan mengibaskan lengan bajunya dan memanggil kekuatan mata surgawi yang segera menghancurkan penghalang tersebut seolah hanya kabut tipis di udara. Si bermata empat pun tampak terkejut sejenak sebelum tubuhnya yang dilapisi jubah hitam bergilau itu bergetar. Selanjutnya perlahan dirinya menghilang ke dalam kehampaan tanpa meninggalkan jejak. Ketika ketegangan itu memudar, suara melengking dari Kaisar Suci Phoenix Hitam mulai menggema. Kekuatan melahap yang menjadi ciri khas makhluk agung itu tiba-tiba dilucuti paksa oleh kekuatan misterius dari mata kehampaan. Kekuatan yang terpisah itu berputar di udara sebelum terserap ke dalam celah yang memancarkan cahaya gelap. Tubuh Kaisar Suci Phoenix Hitam yang megah kini berubah kusam dan mulai melemah. Sisa kehidupannya hanya tinggal barak yang hampir padam. Tidak lama kemudian celah hitam itu perlahan menutup dan menghilang bersama dengan kekuatan yang diserapnya. Xiao Yan pun menatap ke arah klon Zuci yang pada saat ini berdiri tidak jauh dari Xiao Yan. Di wajah klon itu kini muncul tanda ungu yang samar. Meskipun aura klon tersebut tetap stabil, keberadaan tanda itu membuat Xiao Yan merasakan ketidaknyamanan yang sulit untuk dijelaskan. Xiao Yan teringat pada penjelasan Ye Tian tentang panggilan kekuatan kehampaan yang selalu menuntut harga yang harus dibayar. Namun klon Zuci yang memiliki segel dewa seharusnya terbebas dari harga tersebut. Meski begitu, warna ungu yang kini muncul di wajahnya mengisyaratkan sesuatu yang tidak wajar. Xiao Yan menyadari ada rahasia baru yang belum terungkap di balik kekuatan tersebut. Ketika kekuatan melahap dari Kaisar Suci Phoenix Hitam benar-benar lenyap, pengaruh kegelapan yang menyelimuti ribuan binatang buas di sekitarnya juga menghilang. Mata mereka yang sebelumnya dipenuhi keganasan kini memantulkan kebingungan, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Dunia, gunung dan laut kini berada dalam kehancuran. Reruntuhan dan sisa pertempuran menjadi saksi dari kehancuran besar tersebut. Banyak makhluk kehilangan nyawanya, termasuk mantan Raja Naga dari klan Naga yang tewas di tengah kekacauan tersebut. Meskipun Kaisar Suci Phoenix Hitam masih hidup, kekuatannya telah jatuh terlalu jauh dari masa kejayaannya. Dari balik kabut kehancuran,
Sosok Xuan Huang juga muncul di sisi Xiao Yan, sorot matanya bersinar terang menatap Xiao Yan dengan kekaguman yang tulus. Xuan Huang pun menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Xiao Yan barusan adalah tindakan yang luar biasa. Dirinya merasa kagum karena kekuatan Xiao Yan mampu menahan bahkan mengusir entitas sekuat Zhang Misi. Xuan Huang pun tersenyum dengan penuh ketulusan di hadapan Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini menanggapinya dengan tenang. Dirinya mengaku bahwa kemenangan itu bukanlah hasil kebetulan semata, tetapi masih dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Dirinya juga menjelaskan kepada Xuan Huang bahwa sosok bertopeng yang muncul tadi memang Zhang Misi. Xuan Huang pun seketika terdiam dan dirinya mulai memahami bahwa peristiwa ini bukan hanya sekedar pertarungan biasa. Dirinya menjelaskan dengan ada marah bahwa Zhang Misi tampaknya memperlakukan kehidupan di dunia mereka hanya sebagai permainan. Bagi mereka kehancuran, kematian, dan penderitaan hanyalah hiburan yang menambah semangat eksistensi mereka. Xiao Yan pun kemudian seketika merenung dalam diam. Xiao Yan merasa bahwa rahasia tentang Zhang Misi terlalu dalam untuk dijangkau oleh kekuatannya saat ini. Namun Xiao Yan juga tahu jika Xiao Yan ingin menemukan kebenaran, Xiao Yan harus memahami alam dewa kekacauan terlebih dahulu. Alam itu mungkin adalah tempat di mana semua benang takdir dunia bersatu, mungkin pula dunia-dunia lain hanyalah mainan di tangan mereka yang berdiam di sana. Dalam keheningan itu, pertanyaan muncul di benak Xiao Yan tentang batas kekuatan yang ada di dunia gunung dan laut. Xiao Yan bertanya-tanya apakah tidak ada sosok yang melampaui tingkat ketujuh di dunia ini. Xuan Huang yang mendengarnya hanya terdiam sebelum akhir menatap ke arah Xiao Yan dengan pandangan aneh yang sulit diartikan. Dalam sorot matanya tersimpan rasa takut, kagum, dan rahasia yang belum saatnya untuk diungkap. Dunia seolah berhenti berputar untuk sesaat meninggalkan keduanya berdiri di antara sisa-sisa kehancuran. Pada akhirnya Xuan Huang memulai pembicaraan dengan nada penuh keheranan ketika dirinya mencoba merangkai kepingan informasi yang beredar di dunia pegunungan dan lautan. Makhluk-makhluk kuat tidak terhitung jumlahnya. Tetapi klan naga dan klan Phoenix berdiri sebagai dua kekuatan tertinggi. Klan naga dan klan Phoenix melahirkan dua figur terkuat. Namun baik Kaisar Naga ataupun Kaisar Suci klan Phoenix belum pernah menembus langkah ke-6. Pernyataan itu sendiri sudah cukup mengejutkan, tetapi desas-desus yang lebih dalam menambahkan lapisan misteri yang membuat suasana menjadi berat. Xuan Huang menyampaikan bahwa menurut rumor lama, klan naga sesungguhnya pernah memiliki leluhur yang menembus tingkat ke-7. Setelah mencapai tingkat itu, leluhur tersebut pergi meninggalkan dunia pegunungan dan lautan dan tidak pernah kembali. Penjelasan Xuan Huang berlanjut dengan keterangan bahwa masalah tingkat ke-7 sudah pernah menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan para tetua sebelumnya dan bahwa tingkatan ke-7 tampak diwarnai tabu. Setiap kali makhluk menembus tingkat itu, entitas tersebut akan menghilang secara misterius. Namun Xuan Huang menolak untuk langsung menyimpulkan bahwa sang leluhur telah biasa, karena menurut Xuan Huang, tingkat ke-7 adalah manifestasi dari kekuatan alam tanpa batas. Ini adalah sebuah kekuatan yang mampu melakukan perjalanan antar dunia. Dengan demikian, Xuan Huang mengajukan kemungkinan lain, yakni bahwa sang leluhur tidak musnah secara sederhana, melainkan berpindah ke eksistensi lain. Namun keraguan Xuan Huang menimbulkan satu pertanyaan yang menggemak di benak semua orang yang mendengar penjelasan tersebut. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu bisa biasa? Pertanyaan itu bukan sekedar retorika karena siapapun yang mendengar tahu bahwa jawaban atasnya akan mengubah pemahaman tentang batas-batas kekuatan di dunia pegunungan dan lautan. Xuan Huang pun menatap tajam kepada Xiao Yan seolah berharap mendapatkan penegasan atau bantahan dari pengalaman dan pengamatan Xiao Yan sendiri. Xiao Yan yang telah mendengar rumor serupa sebelumnya merasakan kembali kerasnya ketidakpastian. Meskipun informasi itu bukan hal baru, keanehan masalah tersebut tetap menimbulkan kegelisahan yang sulit diredakan.
Ketegangan itu segera terguncang oleh kedatangan rombongan dari klan Phoenix yang dipimpin oleh Feng Xi. Kedatangan Feng Xi disertai gerak-gerik dan ritus penghormatan yang mengisyaratkan penyesalan mendalam. Feng Xi berubah wujud menjadi manusia tampan dan berlutut di hadapan Xuan Huang sebagai pertanda penyerahan dan pengakuan atas kesalahan. Kedatangan Feng Xi membawa kabar buruk sekaligus permintaan ampun untuk kerugian besar yang menimpa kedua klan. Feng Xi juga menjelaskan bahwa klan Phoenix merasa bertanggung jawab, namun Feng Xi sendiri secara langsung menyatakan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Xuan Huang merespon dengan sikap tegas namun tenang. Xuan Huang pun memerintahkan Feng Xi untuk berdiri. Dirinya lanjut menceritakan bahwa malapetaka yang melanda dunia mereka kini telah menemukan titik terang. Hal itu berkat campur tangan yang mulia Sensi sehingga sebagian besar masalah dianggap sudah selesai. Pernyataan itu mengandung nada optimisme yang hati-hati karena Xuan Huang sendiri masih ragu apakah ancaman yang disebut sebagai iblis pemakan jiwa benar-benar lenyap. Xuan Huang menambahkan bahwa baik klan Phoenix maupun klan Naga telah menanggung kerugian besar dan menyarankan agar semua pihak memberi kesempatan untuk beristirahat. Mereka juga harus menunggu waktu yang tepat untuk mengangkat raja di dunia gunung dan lautan yang baru. Sementara itu Xiao Yan berniat menggali lebih jauh kebenaran di balik peristiwa yang terjadi dan mempertanyakan keberadaan serta peran Kaisar Suci klan Phoenix. Namun kondisi Kaisar Suci semakin melemah sehingga auranya pudar dan kematian tampak mengintai. Xiao Yan menyaksikan keadaan itu tanpa mengambil tindakan. Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan bahwa banyak di antara para anggota klan Phoenix yang bertindak tidak atas kehendaknya sendiri. Mereka telah dikendalikan oleh sosok yang bernama Zhang Misi di dalam pertempuran. Mendengar hal tersebut para anggota klan Phoenix begitu juga Feng Xi pada saat ini hanya bisa tertunduk. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menegaskan bahwa fokus yang lebih tepat pada saat ini adalah mencari cara untuk memulihkan Raja Tianzang yang terjatuh dan mencegah krisis yang lebih luas. Untuk memastikan ancaman benar-benar mereda Xiao Yan melepaskan kekuatan spiritualnya dan melakukan pemindaian area secara mendalam. Xiao Yan memeriksa sisa-sisa ancaman yang mungkin saja tersembunyi. Pemindaian itu membawa Xiao Yan bergerak cepat menuju lokasi cangkang telur Kaisar Suci klan Phoenix yang telah pecah. Di situ penampakan yang ditemukan membuat jantung siapapun yang mengerti bahaya berhenti sejenak. Tanaman iblis pemakan jiwa masih tersimpan, utuh tidak terurai walaupun tanda-tanda kehancuran tampak di sekitar. Xiao Yan menyadari fakta bahwa tanaman tersebut masih utuh menandakan satu dari dua kemungkinan yang sama mengerikan. Kemungkinan tersebut adalah bahwa sumber bahaya masih aktif atau bahwa ada tangan lain yang menyembunyikan jejak untuk rencana yang belum terwujud. Dalam benak Xiao Yan teka-teki besar itu kini menjadi lebih mendesak untuk dipecahkan karena implikasinya melampaui kehancuran dua klan. Sementara itu pada saat ini Xuan Huang masih tetap waspada, bayang-bayang dan ancaman mungkin segera kembali menguji batas dunia mereka. Sementara itu tanaman langka yang berasal dari alam dewa kekacauan itu tampak berdenyut lembut di hadapan Xiao Yan. Tumbuhan itu seolah hidup dan memiliki kehendaknya sendiri. Tanaman ini adalah makhluk spiritual yang mengandung kekuatan aturan melahap. Kekuatan aturan ini jika dapat dikendalikan oleh diri sejati seseorang akan memberikan kekuatan yang luar biasa besar. Namun Xiao Yan memahami dengan sangat jelas bahwa kekuatan semacam itu tidak pernah datang tanpa harga. Kekuatan aturan melahap ini tidak murni dan membawa dampak yang kejam bagi penggunanya. Energi yang ditawarkannya memang menggoda. Tetapi harga yang harus dibayar terlalu mahal membuatnya lebih layak dijadikan bahan obat daripada sumber kekuatan. Kesadaran itu pun pada akhirnya membuat Xiao Yan berhati-hati. Xiao Yan tidak berani menyentuh tanaman tersebut secara langsung. Sebagai gantinya Xiao Yan menyalurkan api surgawi dari telapak tangannya, membungkus tanaman itu dengan lapisan panas yang lembut namun kokoh.
Setelah itu Xiao Yan mengukir segel di sekelilingnya untuk menahan energi liar yang tersembunyi di dalam tanaman tersebut, barulah Xiao Yan menyimpannya ke dalam ruang pribadinya yakni tanaman roh. Ini adalah tempat segala jenis ramuan langka yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang berada di bawah perlindungan yang aman. Di sisi lain, Xuan Huang yang berdiri di samping Xiao Yan mengamati tindakan itu dengan tatapan serius. Dirinya kemudian menjelaskan dengan nada tenang bahwa tanaman tersebut memang berasal dari alam dewa kekacauan dan merupakan salah satu ramuan obat tingkat tinggi yang jarang ditemukan bahkan di kalangan para tetua. Penjelasan Xuan Huang membuat Xiao Yan hanya mengangguk perlahan. Dalam hati Xiao Yan menyadari bahwa perjalanan kali ini tidaklah semata-mata untuk mencari kekayaan. Setelah Xiao Yan melakukan pertempuran dengan dua sosok kuat, Xiao Yan juga tidak mendapatkan harta berharga apapun, namun Xiao Yan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni peningkatan kekuatan yang signifikan. Kini Xiao Yan telah berhasil membuka 10 sumber di dalam tubuhnya, sebuah pencapaian besar yang menunjukkan bahwa pondasi kultivasi Xiao Yan semakin kuat. Meskipun begitu Xiao Yan masih belum mencapai ambang batas menuju ke langkah keempat, hal itu bukan karena kekurangan kemampuan, melainkan karena Xiao Yan belum benar-benar berfokus untuk menembus batas tersebut. Xiao Yan tahu bahwa kekuatan sejatinya sudah melampaui banyak kultivator tingkat tinggi. Dalam kondisi sekarang, bahkan seorang ahli di langkah kelima pun akan kesulitan menandingi kekuatan tempur Xiao Yan. Ditambah dengan gabungan ketiga klon Xiao Yan membuat Xiao Yan menjadi sosok yang hampir tidak tertandingi di medan pertempuran. Namun meskipun begitu di buluk hatinya Xiao Yan tahu masa depan tidaklah mudah. Setelah menembus alam kuno, kemajuan klon dewa asli menjadi sangat lambat. Alam itu telah menjadi batas alami bagi entitas dewa tersebut. Di atas alam kuno terdapat alam surgawi ranah yang hanya dapat dicapai oleh klan dewa asli sejati yang telah menguasai hukum alam sepenuhnya. Untuk menembus tingkat tersebut dibutuhkan katalis yang sempurna yakni keajaiban, keberuntungan besar, dan keharmonisan antara waktu, tempat serta nasib. Tanpa itu semua kemajuan klon dewa asli akan tetap terhenti di titik yang sama. Mengingat hal itu Xiao Yan menyadari bahwa suatu hari nanti dirinya harus menjelaskan dan membicarakan banyak hal dengan sosok yang dikenal sebagai bintang kutub. Leluhur kuno itu adalah salah satu dari sedikit makhluk yang mungkin dapat membantu Xiao Yan membuka jalan menuju alam surgawi. Jika klon dewa asli memiliki peluang untuk menembus batasnya, maka bantuan dari leluhur-leluhur besar tersebut akan menjadi kunci keberhasilannya. Akhirnya setelah menyelesaikan urusannya dengan tanaman melahap jiwa dan menyimpannya di tanaman roh, Xiao Yan mengibaskan lengan bajunya, sosok Gou Yan pun seketika keluar dan Xiao Yan pada saat ini berniat menanyakan sesuatu kepada Gou Yan, tanpa menyembunyikan niatnya dari Xuan Huang. Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan nada tegas kepada Gou Yan. Xiao Yan menanyakan siapakah yang telah merusak segel kuno Gou Yan. Mendengar hal tersebut energi kemarahan seketika terpancar dari Gou Yan. Gou Yan pun menjelaskan bahwa hal tersebut memang dilakukan oleh klan yang menjadi musuh Gou Yan. Dirinya juga menjelaskan bahwa segel tersebut adalah salah satu teknik terlarang yang hanya dimiliki oleh para anggota inti klan tersebut. Pernyataan itu membuat Xiao Yan seketika termenung sejenak. Dalam hatinya dirinya sudah mencurigai hal itu sejak lama. Kini setelah mendengar konfirmasi langsung dari Gou Yan keyakinannya menjadi semakin kuat. Xiao Yan menyadari bahwa musuh yang dirinya hadapi bukan sekedar manusia atau makhluk biasa melainkan kekuatan kuno yang telah mengatur nasib banyak dunia. Meskipun demikian bukan sifat Xiao Yan untuk mundur. Pandangan matanya menjadi tajam dan api biru keemasan di dalam tubuhnya mulai bergetar seolah merespon amarah tuannya. Xuan Huang yang berdiri di sisi Xiao Yan bisa merasakan perubahan aura tersebut. Dia tahu bahwa kebangkitan kekuatan besar akan segera terjadi. Xiao Yan tidak lagi sekedar menyelidiki kebenaran di balik segel tersebut.
tetapi juga bersiap menghadapi konspirasi yang jauh lebih besar dari yang pernah dirinya bayangkan. Xuan Huang pada akhirnya memulai perbincangan tentang klan Siming, sebuah nama yang memancing rasa ingin tahu sekaligus waspada. Xuan Huang menjelaskan bahwa klan Siming dikenal karena sifat yang misterius dan hidup menyendiri. Xuan Huang menyatakan bahwa selama hidupnya dirinya hanya pernah mendengar kisah-kisah tentang mereka dan belum pernah melihat satupun anggota klan itu secara langsung. Penjelasan Xuan Huang diwarnai oleh kekaguman sekaligus kehati-hatian. Dirinya lanjut menekankan bahwa ancaman terbesar dari klan Siming bukan hanya pada jumlah mereka, tetapi pada kemampuan menyamar mereka. Mereka mahir mengambil rupa binatang buas dari berbagai ras sehingga mengenali mereka sebagai musuh menjadi pekerjaan berat tanpa teknik segel yang memadai. Mendengar hal tersebut, Gou Yan menjelaskan bahwa antar dirinya dan klan Siming terdapat perseteruan lama yang bermuatan darah. Oleh karena itu perhatian dan amarah Gou Yan terhadap nama itu terasa dalam setiap kalimat. Ketegangan itu menambah berat suasana seolah kabut di sekitar mereka berubah menjadi saksi bisu bagi luka-luka lama. Sementara itu di sisi lain Xuan Huang mengemukakan kemungkinan bahwa Zhang Misi yang muncul sebelumnya kemungkinan besar merupakan bagian dari klan Siming atau klan pembunuh takdir. Pernyataan dari Xuan Huang itu mengandung kepedulian serta kebingungan sekaligus. Hal itu dikarenakan jika benar maka pola serangan dan penyamaran yang mereka hadapi bukan sekedar kebetulan melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas dan berbahaya. Xiao Yan yang menyadari resiko pembicaraan mereka terdengar pihak lain segera menutup ruang di sekitar dengan kekuatan jiwa alam void, sebuah lapisan yang membuat percakapan mereka sulit dilacak seketika terbentuk. Namun meskipun begitu, Xiao Yan ragu apakah pembatasan ini dapat menutupi jejak dari pandangan Zhang Misi bermata empat. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan segera mengesampingkan mengenai permasalahan tersebut. Dengan nada serius Xiao Yan lanjut menerangkan bahwa petunjuk paling nyata yang mereka miliki sejauh ini adalah keterkaitan antara Zhang Misi dengan klan Siming. Xiao Yan menilai bahwa melalui petunjuk itu mungkin mereka bisa melacak makhluk bermata empat tersebut. Jika makhluk itu ditemukan dan dihentikan, Xiao berpendapat kemungkinan besar mereka dapat memutus rantai serangan yang telah menjadi momok bagi dunia gunung dan lautan. Keyakinan Xiao Yan, tetapi hasil pengamatan dan rangkaian pertemuan yang sudah terjadi, Xiao Yan menguraikan pengamatannya tentang pertemuan-pertemuan Zhang Misi di alam dewa kekacauan. Xiao Yan menjelaskan bahwa meskipun anggota Zhang Misi tampak gila dan melakukan tindakan yang tidak terduga, ada pola yang sama ketika mereka memasuki alam dewa kekacauan. Menurut pengamatan Xiao Yan, tokoh-tokoh tertentu seperti Dewa Bangau, Xuan Huang, dan Hua Chan mengalami perubahan wajah menjadi sosok warna biru tua saat menyeberang ke alam dewa kekacauan. Dengan begitu maka mereka pada akhirnya tampak seperti satu entitas yang sama. Dengan perubahan itu, Xiao Yan pada akhirnya curiga bahwa Zhang Misi dan entitas lain mungkin pada dasarnya sama. Hanya saja mereka memanfaatkan kekuatan alam dewa kekacauan untuk menyalurkan hawa nafsu dan kesenangan gila mereka. Xuan Huang pun merespon dengan kemarahan yang terkandung dalam kata-kata pendeknya. Dirinya menyatakan bahwa tindakan semacam itu sungguh tercela dan mengungkapkan keinginan untuk memusnahkan ancaman jika mereka berhasil menemukannya. Setelah semua penjelasan dan analisa itu, Xiao Yan memilih untuk menahan kata-kata lebih lanjut. Xiao Yan memahami bahwa pertemuan selanjutnya akan memberi kesempatan bagi Xuan Huang untuk mengemukakan gagasan itu di hadapan orang lain serta mengamati reaksi Hua Chan. Xiao Yan menilai bahwa dengan mengamati reaksi Hua Chan, mereka akan dapat menilai sejauh mana tebakan tentang keterkaitan antara Zhang Misi dan klan pembunuh takdir benar. Rencana itu diletakkan sebagai strategi berikutnya. Mereka berdua tahu bahwa pengungkapan kebenaran memerlukan waktu dan pengamatan cermat sehingga pada akhirnya tindakan yang diambil bisa memutus akar kejahatan yang mengintai dunia gunung dan lautan.
merasa semuanya telah dirancang, Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada tujuan utama. Setibanya Xiao Yan di dunia gunung dan lautan, Xiao Yan segera memusatkan perhatian pada satu tujuannya, yakni menemukan Raja Tianzang. Setelah melalui pencarian yang panjang dan melelahkan, akhirnya Xiao Yan menemukannya, namun pemandangan yang disaksikannya membuat hatinya tenggelam dalam keprihatinan. Raja Tianzang saat ini terbaring tidak sadarkan diri. Tubuhnya lemah dan luka-luka parah menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya. Dengan kekuatan jiwa yang dimilikinya, Xiao Yan memeriksa kondisi Raja Tianzang dan menemukan bahwa luka paling parah justru berada pada kekuatan spiritualnya. Jiwa Raja Tianzang terkoyak seolah hampir sirna dari tubuhnya. Xiao Yan berpikir keras mempertimbangkan apakah pil transcendence yang pernah dibuatnya mampu memperbaiki kerusakan jiwa seberat itu, namun bahkan dengan kemampuannya sendiri hal itu pada saat ini masih diragukan. Di tengah kekhawatiran itu, Xiao Yan juga teringat tugas lain yang belum terselesaikan, yakni membantu Gou Yan menemukan kembali tubuh fisiknya yang telah lama menghilang. Sementara itu di sisi Xiao Yan, Long Yi yang mendampingi Raja Tianzang menatapnya dengan raut prihatin. Long Yi kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya tempat yang mungkin dapat menolongnya adalah kolam nirwana milik klan Phoenix. Ini adalah tempat legendaris yang konon mampu menyembuhkan luka terdalam, bahkan membangkitkan kehidupan yang nyaris padam. Xiao Yan menatap wajah pucat Raja Tianzang yang tanpa warna lalu memutuskan bahwa harapan sekecil apapun tidak boleh disia-siakan. Xiao Yan pun menyetujui usulan itu dan Xuan Huang segera berangkat mencari Feng Xi untuk memohon izin menggunakan kolam nirwana tersebut. Begitu mendengar tujuan mereka, Feng Xi tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dirinya memahami bahwa tanpa bantuan Xiao Yan, racun yang pernah hampir menghancurkan dunia mereka mungkin sudah menelan seluruh klan naga dan klan Phoenix. Merasa terima kasih dan rasa tanggung jawab pada akhirnya membuatnya bersedia membantu tanpa syarat. Akhirnya dipimpin oleh Feng Xi, rombongan itu menuju kolam nirwana yang terletak di tengah gugusan pegunungan vulkanik. Dari kejauhan saja hawa panasnya sudah terasa membakar kulit. Letusan lava di kawah di sekitarnya menyalakan langit dengan cahaya merah menyala yang seolah melambangkan batas antara kehidupan dan kematian. Xuan Huang pun menjelaskan dengan nada penuh hormat bahwa kemampuan penyembuhan klan Phoenix memang jauh melebihi klan naga. Oleh karena itu langkah yang mereka ambil pada saat ini adalah langkah yang tepat. Sementara itu Feng Xi menambahkan bahwa luka jiwa Raja Tianzang bukanlah luka biasa, hanya kolam nirwana yang memiliki kemungkinan untuk menyembuhkannya, namun prosesnya amat menyakitkan. Banyak anggota klan Phoenix sendiri yang gagal menahan rasa siksaan yang luar biasa dari api nirwana itu. Dirinya menegaskan bahwa jika Raja Tianzang berhasil melewati proses tersebut, bukan hanya lukanya yang akan sembuh, tetapi kekuatannya juga akan meningkat pesat bahkan melampaui batas lamanya. Singkat cerita pada akhirnya mereka pun sampai di lembah terdalam tempat kolam nirwana berada. Di hadapan mereka terbentang lautan lava 5 warna yang mendidih, luasnya mencapai puluhan ribu kaki. Cahaya dari cairan berapi itu memantulkan rona keemasan di wajah mereka. Namun di balik keindahannya tersimpan bahaya yang mengintai. Tubuh biasa yang masuk ke dalam kolam itu akan langsung terbakar menjadi abu sebelum sempat merasakan perubahan apapun. Xiao Yan pun menatap dalam diam. Resiko yang dihadapi Raja Tianzang terlalu besar, tetapi tanpa tindakan itu, mungkin nyawa Raja Tianzang tidak akan tertolong. Xiao Yan menyadari bahwa keputusan ini bukan untuk dirinya melainkan demi kehidupan orang lain. Dengan hati yang mantap Xiao Yan mengangguk perlahan memberi isyarat agar Xiao Yan memulai ritual. Feng Xi pun mengangkat tangannya membentuk segel khas dari klan Phoenix. Api merah keemasan menyala di ujung jarinya saat dirinya mendekati Raja Tianzang. Dengan lembut Feng Xi menempelkan jari tersebut ke dahi Raja Tianzang. Hal itu meninggalkan simbol bercahaya yang berdenyut perlahan.
Sembari menjelaskan, Feng Xi menyatakan bahwa segel Phoenix itu akan melindungi tubuh Raja Tianzang dari panas mematikan kolam nirwana, namun selebihnya semuanya masih harus tetap bergantung pada takdir Raja Tianzang sendiri. Di hadapan kolam nirwana yang bergolak, Feng Xi menatap serius dan menjelaskan bahwa proses nirwana adalah pertaruhan antara kehidupan dan kematian. Siapapun yang gagal akan mati selamanya, namun jika berhasil, dirinya akan terlahir kembali dengan kekuatan yang jauh melampaui batas selamanya. Sementara suara gemuruh gunung berapi menggemak di sekitar mereka, Xiao Yan berdiri tegak. Xiao Yan menatap Raja Tianzang yang kini digantungkan nasibnya pada api abadi tersebut. Dalam hatinya Xiao Yan hanya mampu berharap agar keajaiban benar-benar terjadi di tempat di mana kehidupan dan kematian bersatu menjadi satu kesatuan.